News kembali hadir membersamai aktivitas Anda. Bersama saya Bakiatuddiniyah, inilah News. Pemirsa, Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI kembali hadir membersamai kelas KPI 5C pada Senin 4 Oktober 2023 pukul 07.30 hingga 09.10 waktu Indonesia Barat. Pertemuan kelima ini diawali dengan diskusi yang dilanjutkan oleh kelompok 3, membahas tentang sejarah jurnalisme investigasi di dunia dan jurnalisme investigasi di Indonesia. Sejarah jurnalisme investigasi di Indonesia. Jurnalisme investigasi mempunyai jejak yang berbeda-beda di setiap negara. Di negara Amerika, jurnalisme investigasi mempunyai jejak yang panjang dalam sejarah literatur. Amerika memiliki sejumlah tokoh sebagai pionir pelaporan investigasi. Mereka menetapkan pedoman pelaporan dan praktik jurnalisme investigasi. Salah satu ciri pemberitaan pers sebagai watchdog dalam sudut pandang jurnalisme. Dalam hal inilah pelaporan investigasi harus sesuai dengan kaidah pemberitaan dan harus menggunakan teknik investigasi. Selain itu, fokus pada pencarian berita. Laporan investigatif harus meneliti setiap kebenaran fakta yang detail. Sementara itu di Asia, Filipina merupakan negara yang pertama kali memiliki organisasi yang concern pada liputan investigasi. Organisasi tersebut bernama Filipino Center for Investigative Journalism atau PCIJ pada tahun 1989 yang didirikan oleh sekelompok wartawan muda. Mereka mendirikan organisasi tersebut setelah diktator bernama Ferdinand Marcos melahirkan diri dari Filipina. Bahkan, Direktur PCIJ sempat datang ke Indonesia dan memberikan ceramah di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Ujung Pandang pada tahun 1999. Didirikannya PCIJ bermula dari keresahan mereka, wartawan yang terlalu disibukkan pada kegiatan newsroom atau liputan biasa dan breaking news, dibandingkan dengan berita dengan laporan dan analisis yang mendalam. Hal inilah yang membuat PCIJ fokus dan berkomitmen membangkitkan serta menjaga semangat wartawan-wartawan muda tersebut untuk membuat in-depth reporting dan investigative reporting. Adapun selanjutnya yaitu sejarah jurnalisme investigasi di Indonesia. Peliputan jurnalisme investigasi di Indonesia mulai mengemuka pada tahun 1990-an. Di Indonesia sendiri kurang jelas sejak kapan liputan investigasi mulai populer. Namun setidaknya ada beberapa majalah yang eksplisit pada tahun 1990-an menggunakan kata investigasi dalam liputan mereka. Dwi Mingguan tajuk yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 1996 memposisikan dirinya sebagai majalah berita, investigasi, dan entertainment. Begitu pula majalah Tempo yang menambahkan satu rubrik investigasi ketika terbit pada tahun 1998. Akan tetapi hal yang dinilai sebagai investigasi yang mungkin paling terkenal di Indonesia adalah liputan harian Indonesia Raya atas kasus korupsi Pertamina dan Badan Logistik. Sekitar tahun 1969 hingga 1972 harian tersebut melaporkan korupsi besar-besaran di Pertamina dengan memanfaatkan sumber-sumber anonim dari dalam perusahaan negara tersebut. Tanpa membeda-bedakan jenis medianya, baik cetak, radio, maupun televisi, setelah menentukan topik dan menakar bobot isunya, maka garis besar perencanaan dalam sebuah proyek investigasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim. Yang kedua, riset dan observasi atau survei. Yang ketiga, menentukan angle atau fokus dan hipotesis. Yang keempat, merencanakan strategi eksekusi. Dan yang kelima, menyiapkan skenario pasca publikasi. Pemirsa,
Itulah news kita pada hari ini. Saya Bakiatudinia, pamit undur diri, sampai jumpa dalam news lainnya.